Aneh, pengecer pupuk bersubsidi Desa Sri Minosari tidak mengetahui berapa jumlah pupuk pengajuannya. Inilah celotehan Haji Zairi selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi di Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuan Baringkai, Kabupaten Lampung Timur, saat ngobrol dengan redaktur media online streaming TV Resolusi TV saat membahas pupuk bersubsidi di kediaman Haji Zairi sekaligus toko dan gudang pupuk bersubsidi miliknya. Resolusi TV Herwandi melaporkan dari Lampung Timur. Yang melanjutkan nggak ada. Ya kalau melanjutkan nggak ada, kita mau cari kemana? Iya. Beli ke Gading nggak boleh, Iya. gitu? Beli ke Karanganyar nggak boleh. Emang nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Beli kemanapun nggak boleh. Kita udah nggak bisa jual. Emang itu ada aturannya nggak boleh? Ada aturan. Jadi kalau misalnya orang sini, orang-orang Sri Minosari aja nih ya, terus dia tidak ikut kelompok tani, Nggak bisa. nggak bisa juga Pak? Nggak bisa. Jadi pupuk bersubsidi itu memang khusus kelompok tani Pak ya? Khusus kelompok tani. Nggak bisa dijual ke orang lain. Oh, jangankan keluar desa Pak ya. Oh, yang di luar kelompok tani aja nggak Tetangga bisa. kita itu mau beli sini nggak ada kelompok, nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah diputuskan 2021 ini seperti itu. Harus ada, makanya ini namanya IRDKK. IRDKK. Apa itu? IRDKK itu ya ini berjalan ini. Oh, apa itu IRDKK? IRDKK itu Kepanjangannya. nggak tahu kepanjangannya. Saya bukan ahlinya, cuman itu kata dia IRDKK itu udah apa artinya, ngikut aja. Ini nanti untuk mengeluarkan kartu tani katanya. Ya, kartu tani itu ya petani-petani itu yang punya, petani yang punya IRDKK. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ini yang bikin apa, orang nggak masuk kelompok tani udah susahnya seperti itu. Kita nggak bisa beli pupuk tanpa kelompok tani, nggak bisa. Apalagi namanya dijual luar nggak ada. Nggak ada Pak ya. Nggak ada. Terus Temuan makanya bilang temuan udah nggak bakal. Bapak jual per saknya kalau Ponska 2001 berapa Pak? 2001 115. 115 Pak ya. Kalau urea tadi naik 100. Jadi 112 ton. Kalau ada yang jual 125 ataupun 150 itu salah Pak ya. Ya, mungkin salah. Tentu ya. Pengeluarannya pupuk itu ya disesuaikan. ADKK itu kadang-kadang kurang penuh gitu. Kurang penuh. kurang penuh. Jadi ketika kita ada kakak kita misalnya 10, terus satu ada kakak minta 10 ton, aturan 100 ton tidak terpenuhi Pak ya? Ya kurang sedikit ya wajar. Cuman yang penting petani untuk khususnya di kelompok-kelompok itu mencukupi. Walaupun toh nggak datang itu nggak sekaligus. Datangnya juga hanya terbatas. Nanti kita datang bagi. Datangnya setiap bulan apa? Nggak mesti. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Kadang 2 bulan sekali, kadang ya lebih. Kalau Petro? Petro sama aja. Sama aja. Jadi sama aja. Kita pupuk itu tidak. Jadi susahnya tadi nggak seluas-luasnya maksud Bapak itu seperti apa Pak? Tidak seluas-luasnya itu kita misalnya kita mendapatkan permintaan dari kelompok tani sejumlah misalnya 40 ton sejumlah itu ya, datangnya nggak tentu 40 ton gitu. Yang Nanti datang bertahap, tapi di pool ya, bertahap tapi pool 40 ton. ya, 40 ton bisa full tapi bertahap. Bisa 2 bulan, bisa lebih. Keterlambatan itu. Bukan terlambat. Memang mereka itu pupuk itu bukan satu tempat ya. Distributor itu memberikan pupuk itu bukan hanya satu kecamatan saja. Jadi banyak kecamatan mereka itu dapat dibagi-bagi ya, untuk di kita misalnya satu desa ini kan ada 6 pengecer itu, 6 penyalur itu nggak harus misalnya minta 60 ton itu nggak harus datang hari itu. Jadi Bertahap.
Bertahap ya. Jadi misalnya pengajuan bulan ini bulan 3 nih ya. Jadi bisa saja keluar selesainya bulan berapa itu? Ya bisa bulan depan, bisa bulan depannya lagi. Gitu. Berarti bertindih-tindih dong Pak ya. Bukan bertindih. Ya karena pengajuan bulan Maret nih tidak selesai. Nanti bulan April ngaju lagi nggak selesai lagi kan berarti tidih sih bilang. 1 bulan itu bisa dikirim 2 kadang 3 kali. Awal bulan, kadang tengah bulan. Nah, itu dapat sedikit, itu misalnya dapat 10 ton kita bagi-bagi. Itu apa kata mereka, kata distributornya, kendalanya apa Pak? Kendalanya ya dari sananya, dari gudangnya. Bisa dari gudang distributor. Oh, dari gudangnya. Jadi gudang itu yang bikin keterlambatan. Oh, gitu. Bukan distributornya. Bukan distributor ya. Oh, pupuk ini kan bukan dari daerah kita, dari Gresik. Dari Gresik ya. Datangnya juga pakai kapal. Jadi datang itu setelah masuk itu terus kita dapat semua itu. Dan kita ini sekarang hanya 2 macam pupuk yang masuk di tempat kita ini, hanya 2 macam. Apa itu? Urea dengan Posca itu Posca. saja. Lainnya itu kita tidak ada. Tidak ada. SP3 nggak ada Pak ya? Nggak ada, itu semua kita udah pakai non subsidi. Dan subsidi ya. Semua kita barang yang sudah ada ini pakai non subsidi. Barang yang subsidi udah habis. Sudah habis. Ya. Jadi keinginan atau harapan daripada pengecer itu sendiri supaya tidak ada keterlambatan. Harapan kita itu udah nggak, bukan keterlambatan itu udah biasa dari tahun ke tahun seperti itu. Udah biasa, Pak ya? Iya, udah biasa. Keterlambatan itu bukan nggak dipenuhi, dipenuhi tapi bertahap. 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 Dan ini juga RDKK mereka ini juga terbatas. Dari petani itu kan terbatas. Terbatas maksudnya? Misalnya kalau punya lahan 1 hektar, yalah lahan 1 hektar kan mendapatkannya hanya antara 5 sak. 5 sak. 5 sak itu dia ngambil lebih dari itu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi. Jadi kata Bapak susah tadi kita merasakan, susahnya seperti apa Pak? Terlambat itu ya. Jadi kerja dikejar petani terus ya Pak ya. Ya bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Nanti datangnya kalau udah datang bagi. Jadi kalau datang bagi. Karena kebutuhan mereka itu Pak ya. Ya, mereka kebutuhan itu. Jadi pengajuan RDKK itu sendiri untuk penembusan pupuk itu setiap bulan apa 3 bulan sekali Pak? Apa itu? Misalnya kita mengajukan penembusan pupuk ini, apa kita lakukan setiap bulan atau apa? Sebenarnya pengajuan itu setiap bulan. Sebulan sekali bisa mengajukan, memang sangat dibutuhkan. Ada masa tanam itu, masa tanam kemarau, masa tanam labu. Ya. Kayak sekarang ini masa tanam labu, masa tanam musim tanam rendeng istilah Jawa itu. Kalau Pak Zairi sendiri, Pak Haji Zairi sendiri, RDKK yang diajukan ada berapa RDKK Pak? RDKK maksudnya? Yang diajukan ke distributor untuk? Itu ya semua itu 15 kelompok, saya nggak apa. 15 kelompok, artinya berarti 15 RDKK yang diajukan. Jadi untuk kuota Sri Mulyasari sendiri berapa ton sih yang diajukan setiap bulannya? Nggak hafal juga. Nggak hafal juga. Pokoknya datang bagi. Jadi tidak ada catatan ataupun arsip untuk untuk pemasukan pupuknya bulan ini sekian nggak ada? Iya ada, cuman saya kan nggak pegang. Ada itu sih yang ada yang megang itu. Jumlahnya berapa saya nggak apa. Jadi Bapak tidak tahu berapa pengajuan setiap bulannya? Pengajuan maksudnya? Pengajuan pupuknya ke distributor untuk setiap bulannya. Ya kadang-kadang ya kita daftar minta 20 ton, 20 ton, kadang ya 10 ton. Gitu. Jadi kalau kita minta 20 ton itu bisa dipenuhi nggak 10 ton? Ya kadang-kadang bisa dikirim penuh, tapi kadang-kadang nggak juga. Yang dimaksud itu bukan dipenuhi hari permintaan itu. Kadang-kadang ya kalau minta 20 misalnya dikirim 10 tusuk dulu, nanti setengah bulan atau kadang-kadang ya bulan depannya gitu.
Kalau pengajuan itu sendiri Pak, pengajuan RDKK untuk meminta pupuk ke distributor, setiap bulan kan Pak dilakukan? Iya, setiap bulan. Setiap bulan Pak ya? Setiap bulan, Tapi kadang ada perubahan nggak setiap bulannya setiap pengajuan itu? iya perubahan. Ada perubahan, Oh, ada kadang berkurang. kadang mintanya itu ya sedikit, Ah, kadang mintanya banyak. Ah, Kalau seperti ini kan udah nggak minta lagi. Jadi kan mereka udah pada mau tanam. udah bertanam ya. Jadi untuk bulan ini nggak ada permintaan ke distributor. Untuk bulan ini tetap ada. Tetap ada diharuskan Pak ya, diharuskan ada Entah permintaan. nanti dikirim apa enggaknya belum tahu. Sudah mengajukan apa namanya itu RDKK? Udah. Udah. Ada yang belum juga. Kalau Kayak Poska ini kan belum. Oh, Bapak Zeri belum untuk PSK. Tapi kalau untuk Pusri udah. Pusrinya itu juga masih antara bulan 3 tanggal 3 4 ini kita mengajukan. Nanti kirimnya itu di tanggal berapa itu saya juga nggak tahu. Distributor Pak Zairi sendiri, Pak Haji, itu siapa Pak? Dari mana Pak? Itu dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung Pak ya. Siapa? Dua-duanya dari Bandar Lampung. Siapa namanya Pak? Namanya si Hendrik. Oh, Hendrik. Yang di Pusri. Yang di Pusri namanya Rizky. Oh, yang Hendrik itu Ponska Pak, yang organik ya. Petro. Ya, Itu tadinya memang ada organik, ada SP, ada ZA, itu udah nggak keluar lagi. Udah nggak keluar lagi. Pak, ya? Seandainya keluar non subsidi. Non subsidi. Barang makanya saya bilang ini pengeluaran pupuk ini memang Sangat ini ya. dibatasi. Ya, sangat dibatasi oleh pemerintah Dibatasi ya. oleh pemerintah. Ini yang batasi ini bukan distributor ya pemerintah. Pemerintah ya. Kalau kayak Orea ini Orea itu aja, nggak ada Ya. lainnya. Enggak, saya dengar-dengar informasi bahwasannya dalam tahun 2021 ada kenaikan di urea Pak ya. Ya, tuh. Berapa persen Pak naiknya Pak? Sekitar Saya berapa? nggak hafal kalau persenan. Berapa kira-kira naiknya dari harga sebelumnya? Kan harga sebelumnya kan harga head kan 95. Nah, kalau sekarang naiknya berapa Pak? Sekarang 12,5. Oh, 12,5. SAR 100 12.000. 12.500. Oh, berarti kenaikan sekitar 15% Pak ya. Itulah. Oke. Saya nggak hafal. Oke. Terima kasih Pak Ziri atas informasinya ya. Yo.